Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara al-ayah. Sadaqallahul adzim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah atas hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita masih diberi usia atau umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan segala macam nikmat yang telah Allah berikan, baik itu nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat rezeki, kita bisa mensyukurinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan alam habibana nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya bacakan ayat suci Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wahlikum, dan keluarga kalian, naron, dari kehidupan neraka. Ayat ini perintah khusus kepada orang yang beriman harus selalu menjaga diri, baik diri sendiri maupun keluarga kita, dari kehidupan neraka, dari kehidupan api neraka. Memang mengubah hidup jadi lebih baik sangat dianjurkan, malah bisa disebut keberuntungan. Yang disebut keberuntungan bukanlah kalau kita memperoleh uang, kedudukan, penghargaan, gelar, atau popularitas. Keberuntungan adalah ketika kita bisa mengubah hidup menjadi lebih baik. Ada yang pangkatnya naik tapi ujungnya jadi sengsara. Ada yang bertambah uangnya tapi akhlaknya makin tidak benar. Atau ada yang hidupnya makin tidak nyaman karena terkenal. Yang bisa kita pahami dalam Islam, orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Adapun orang yang hari ini sama dengan hari kemarin adalah orang yang rugi. Jadi rugi bukanlah saat ditipu atau uang habis. Mengapa? Ini karena perkara rezeki tidak akan kemana-mana. Yang penting kita makin menjadi baik agar rezeki kita juga jadi baik. Sebab ada penjahat yang mungkin diberi uang banyak tapi keberkahannya hilang. Kita cukup menjadi orang yang beruntung saja dengan terus makin lebih baik dari waktu ke waktu. Hadirin rahimakumullah, ada 5 cara supaya berhasil mengubah diri menjadi lebih baik. Pertama, harus berani jujur melihat diri sendiri atau muhasabah diri. Caranya sederhana, tulis saja di selembar kertas keburukan yang harus kita perbaiki. Misalnya kita sombong, pelit,
mata sering berzina, banyak menyakiti orang, munafik, musyrik, pemarah, pendengki, ujub, ria, cinta dunia, dan seterusnya. Menulisnya tidak perlu ada yang tahu, dan baca sendirian saja. Lebih bagus lagi pasang foto kita di kertas itu. Kemudian tanyakan kepada foto itu, kamu yang dipoto ini bakal menjadi ahli surga atau menjadi ahli neraka? Wajah ini bakal bercahaya di surga atau hangus? Mulut ini bakal minum di telaga Rasul atau mulut peminum lahar dan nanah? Kalau sudah punya anak, kamu orang tua yang benar atau pembohong? Teladan yang baik atau buruk? Pertanyaan terus tetap tatap wajah di foto kita itu sampai kita bisa benar-benar jujur melihat diri sendiri. Dan kalau bisa sampai menangis, itu lebih baik. Karunia Allah yang sangat mahal, bisa jujur melihat diri sendiri, sendirian, dan menangis. Tobat adalah gerbang ketenangan. Jangan pernah berharap bisa bertobat kalau tidak pernah jujur melihat kebusukan diri sendiri. Karena tidak ada tobat bagi orang yang tidak menyesal. Dan tidak ada penyesalan bagi yang tidak berani jujur mengakui keburukan dirinya sendiri. Saudara-saudaraku, cara yang kedua adalah milikilah cermin pribadi. Kita bercermin biasanya agar mengetahui tentang wajah kita yang sebenarnya. Cermin yang menampakkan di sebelah mana letak misalkan jerawat kita, bukan cermin yang menunjukkan wajah kita lebih mulus dan cakep, padahal aslinya ada bisul. Nah, maksudnya kita membutuhkan kawan atau seseorang yang bisa menjadi cermin buat kita. Bisa suami, bisa istri, bisa anak. Pokoknya orang terdekat dengan kita. Kita memerlukan orang yang memberitahu tentang kita apa adanya. Misalkan ada ibu-ibu selesai dandan, ternyata masih ada belek yang tertinggal. Kemudian di pengajian ada yang menyapa, "Ya Allah, ibu manis sekali, penuh cahaya dan awet muda." Tapi ada juga yang lain berbisik, "Teteh, kaca lagi, sana belek, belepotan, mual saya melihatnya." Yang bicara apa adanya lebih penting bagi kita. Kita tidak perlu pujian. Kita sudah mencoba, malahan dipuji rame-rame, dan sudah pula dicaci maki. Demi Allah, dipuji, dikagumi, dihormati jauh lebih berbahaya dibanding dicaci maki. Tertipu pujian membuat hati kita mengeras, makin tidak berani jujur melihat kebusukan sendiri. Karena dipuji itulah hanya nikmat menurut nafsu, tapi tidak menurut iman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara yang ketiga agar hidup lebih baik, carilah teman atau guru yang ahli. Ibarat kita berangkat menemui dokter, karena kita mengetahui dokter itu ahli penyakit. Kita tidak mau mendatangi dokter yang tidak tahu apa-apa.
Misalnya sepertinya dokter ini nggak tahu apa-apa. Masa saya datang malah ditanya sakitnya apa. Termasuk di dalamnya jangan salah bergaul. Tolong tetap diingat sabda Nabi SAW bahwa bergaul dengan penjual minyak wangi akan ikut harum, dan bergaul dengan pandai besi akan ikut bau asap. Bergaul dengan orang-orang yang berkualitasnya lebih tinggi, kualitas kita terbawa naik. Tapi kalau bergaul dengan yang akhlaknya lebih buruk, kita bisa dipanggil kiai, padahal kita baru bisa membaca Iqra jilid 1. Yang keempat, cara lebih baik hidup kita adalah memanfaatkan orang yang tidak suka kepada kita. Yang ini rahasia kita saja. Orang-orang yang tidak suka kepada kita itu adalah orang-orang yang sangat setia. Siang dan malam beliau selalu ingat kepada kita. Saat kita sudah tidak atau saat kita sudah tidur, mereka masih melek memikirkan kita. Hanya dan hanya kita yang ada di hatinya. Mereka terus kasak-kusuk mencari dan menyelidiki kekurangan kita, yang kita sendiri tidak punya waktu untuk mencarinya. Mereka korbankan seluruh waktu, tenaga, dan pikiran untuk kita semata. Lalu mereka akan menceritakan tentang keburukan kita kemana-mana, supaya introspeksi itu sampai kepada kita. Sepanjang bergibah, mereka sumbangkan pula pahalanya untuk kita. Kalau pahalanya habis, mereka pun rela mengangkut dosa-dosa kita, kesetiaan dan pengorbanan, apalagi yang mesti kita tuntut dari beliau. Seharusnya kita kirimkan hadiah ucapan terima kasih, karena kita harus menghindari hutang budi kepada mereka. Maksudnya, orang yang tidak suka kepada kita itu sungguh luar biasa. Ambil informasi yang telah mereka berikan atau kabarkan dan tapakuri, karena mereka sudah bersusah payah menyelidiki. Jangan sampai malah kita berbalik sebel, lalu ikut-ikutan tidak tidur memikirkan mereka. Yang kelima, saudara-saudaraku, tapakuri apa yang terjadi di lingkungan kita selama ini. Seperti setiap hari kita bertemu dengan berbagai macam orang, maka jadikanlah pelajaran. Misalnya kita bertemu dengan orang yang sopan, ketika mau makan misalkan kita disuguhinya, kita mau duduk kursinya diambilkan, dan saat kita mau mulai mengunyah lauknya dimakan, dia duluan. Ada pelajaran buat kita di balik sopan yang begini. Atau misalkan saudara murid sekolah, kalau ada guru yang galak
atau super pelit dalam memberi nilai, maka tidak boleh menjelek-jelekan beliau. Tetapi ambillah pelajaran dari hal itu, seperti mulai sekarang hingga di mana saja kita akan bekerja kelak. Jangan meniru hal-hal yang tidak kita sukai dari mereka, sambil kita doakan kebaikan untuk mereka. Jadi saudaraku, ubahlah diri makin lebih baik dengan gigih memperbaiki diri sendiri. Jangan menginginkan orang lain berubah, sedangkan kita sendiri juga begitu-begitu saja. Seperti kita menginginkan anak kita soleh, maka solehkanlah diri kita sendiri lebih dahulu. Insya Allah nanti Allah akan memberi kita hadiah anak yang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Hadirin rahimakumullah, itulah 5 cara supaya kita bisa mengubah hidup lebih bagus, lebih baik. Sebab hidup di dunia ini hanya sementara. Mudah-mudahan bermanfaat. Khairul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.